Amin. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya mengimani kita semua dalam keadaan baik. Amin. Kita semua dalam keadaan bersuka cita. Kita mengucap syukur karena kita sudah boleh melewati bulan Mei 2020. Hari ini kita masuk dalam minggu pertama di bulan yang baru. Dan hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, minggu pertama setelah Pentakosta. Kita mensyukuri kemahakuasaan Tuhan yang sudah menyempurnakan segala sesuatunya bagi kita. Karena itu kita akan tabiskan ibadah kita. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Ibadah minggu pertama ini ditabiskan dalam rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita puji, hanya kepada Dia kita naikkan penyembahan kita. Bersama satu hati kita angkat pujian bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Mari puji
hanya bagi Dia selama-lamanya pujian, hormat, dan kuasa. Mari kita terus memuji nama Tuhan dengan sukacita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Tuhan memberiku kegiatan, amin, dan sukacita. Bisa lebih keras daripada ini? Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah.
Dengan sukacita sorga yang Tuhan beri, kita siap untuk menyambut firman Tuhan. Saya jemput semuanya berdiri. Mari kita pujikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan doa
kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Katakan lagi, biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar ya Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka Kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, dalam pengurapan Roh-Mu yang kudus, hati kami siap untuk belajar firman-Mu. Bimbinglah kami, pimpinlah kami, supaya sungguh kebenaran firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami telah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari ambil Alkitabnya. Kita akan membuka Alkitab kita di minggu pertama ini. Bersama-sama kita membuka dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat yang kedua. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini mengisahkan tentang kematian Rasul Yakobus, saudara Yohanes. Dan kemudian mengisahkan juga dipenjarakannya Rasul Petrus oleh Raja Herodes yang saat itu menjadi raja daerah Yudea. Ini ada dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17 mengkisahkan bagaimana cara Petrus dibebaskan dari penjara secara ajaib oleh malaikat Tuhan sebagai jawaban atas doa-doa dari jemaat-jemaat Tuhan. Kalau kita lihat sama-sama di ayat 1 sampai ayat yang ke-5a, di sana dikatakan kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak. Pada waktu itu apa yang sedang terjadi? Pada saat itu setelah hari raya Pentakosta, murid-murid terus mengalami penganiayaan yang begitu hebat. Mereka mengalami penindasan dan tekanan oleh karena mereka mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka melihat saudara-saudara mereka yang ada di tanah Yudea sedang mengalami masa kelaparan yang begitu hebat. Tetapi di tengah kondisi penganiayaan yang dialami oleh murid-murid Yesus, mereka tetap berkumpul dengan satu hati. Mereka mengumpulkan sumbangan dengan sukarela, dan mereka hendak mengirimkan sumbangan yang terkumpul kepada saudara-saudara mereka yang ada di Yudea. Artinya dalam keadaan-keadaan yang tertekan sekalipun, mereka tetap berbuat kebaikan, mereka tetap menunjukkan rasa kepedulian. Tetapi apakah dengan perbuatan baik itu mereka berhenti mengalami penganiayaan? Perikop yang kita baca menunjukkan bahkan di tengah perbuatan baiknya mereka tetap mengalami penganiayaan. Bahkan pada saat itu Rasul Petrus pun hendak ditangkap dan hendak dipenjarakan. Ingat sebelum Rasul Petrus ditangkap, sebelum Rasul Petrus hendak dipenjarakan, ada satu peristiwa di mana Raja Herodes menyuruh prajuritnya untuk membunuh Rasul Yakobus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat lagi pada ayat yang ke-5b. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kata tetapi ini merupakan suatu frase yang menunjukkan bentuk kontra atau berlawanan. Kondisi dan situasi ini justru menunjukkan kehebatan kuasa Tuhan yang menggerakkan jemaat-jemaat Tuhan untuk terus berdoa. Benar Rasul Petrus ada dalam penjara. Benar Rasul Petrus terpisah dari murid-muridnya. Tetapi justru keadaan itu membuat jemaat-jemaat Tuhan semakin tekun untuk berdoa, semakin bergiat untuk berdoa. Bahkan mereka mendoakan Rasul Petrus yang saat itu mengalami persoalan tekanan yang begitu hebat. Di ayat yang ke-5b ini menunjukkan titik balik dari keadaan dan situasi yang sedang dihadapi pada saat-saat itu. Respon yang benar, respon yang baik. Sekali lagi mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami berbagai penindasan. Bahkan saudara-saudara mereka di Yudea mengalami masa kelaparan yang begitu hebat. Rasul Yakobus dibunuh, Rasul Petrus dipenjarakan. Tetapi jemaat-jemaat Tuhan menunjukkan respon yang tepat, yaitu mereka tekun dalam doa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan sikap hati dari jemaat-jemaat yang terus bergantung pada Tuhan. Ketika mereka berdoa, tandanya mereka sangat membutuhkan campur tangan Tuhan. Ketika mereka berdoa, tandanya mereka sangat membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Dan jemaat-jemaat Tuhan meyakini pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk membebaskan. Hanya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup membebaskan mereka dari penganiayaan, yang sanggup menolong saudara-saudara mereka yang sedang dalam kelaparan. Dan hanya kuasa Tuhan yang sanggup membebaskan Petrus dari penjara. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-17,
kita lihat merupakan hasil dari doa jemaat kepada Tuhan. Sangat menarik ketika Alkitab menggambarkan secara detail tentang keadaan Rasul Petrus selama berada di penjara. Detail penggambaran yang ada di Alkitab kalau Bapak Ibu baca kembali menggambarkan betapa ketat penjagaan yang diberlakukan kepada Petrus selama dia berada dalam penjara. Rasa-rasanya sangat mustahil, rasa-rasanya sangat tidak mungkin bagi Petrus untuk bebas. Karena sekali lagi betapa ketat penjagaan yang diberikan kepada Petrus. Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Sekalipun dengan penjagaan yang begitu ketat, dengan keadaan yang begitu sulit bagi Petrus untuk bebas dari penjara. Tetapi kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Sekali lagi bagi Tuhan kita yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil. Kekuasaan Tuhan dinyatakan ketika Petrus dapat lolos dari penjagaan yang ekstra ketat itu. Malaikat Tuhan diutus untuk memberikan pertolongan kepada Petrus dengan cara yang ajaib. Rantai yang gugur melewati para pengawal yang terdiri dari 2 lapis serta pintu besi yang begitu kuat, tetapi bisa terbuka dengan sendirinya. Dan hal ini menunjukkan fakta-fakta yang begitu hebat dari Alkitab. Bagaimana keajaiban Tuhan nyata, bagaimana kuasa Tuhan nyata di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Kisah Para Rasul 12 ayat 1-17 yang kita baca pada hari ini menunjukkan peristiwa tentang kuasa manusia berlawanan dengan kuasa Tuhan. Pada saat itu manusia boleh mereka-reka hal yang akan terjadi bagi Rasul Petrus. Di saat yang sama, jemaat Tuhan bertekun dalam doa. Jemaat Tuhan bersepakat dalam doa. Dan saat itu dipertontonkan kuasa Tuhan yang tidak bisa ditandingi oleh kehebatan manusia sekalipun. Lewat penjagaan dari Raja Herodes bersama dengan semua prajuritnya. Kekuatan dan kekuasaan apapun yang manusia lakukan tidaklah dapat melawan kekuasaan Tuhan. Amin. Dengan begitu mudahnya Tuhan meniadakan kekuatan dari Raja Herodes. Yaitu ketika penjagaan yang telah dipersiapkan dengan begitu baik. Penjagaan yang telah dipersiapkan dengan begitu ketat. Dengan ekstra ketat. Dapat digugurkan dengan mudah oleh kuasa Tuhan. Kisah Petrus dibebaskan dari penjara sangat menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang kita sembah, Bapa yang kita puji, Bapa yang kita muliakan, yang tidak ada bandingannya, yang kemahakuasaannya tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Kita menyaksikan peristiwa saat ini. Bangsa-bangsa bahkan dengan kekuatan yang ada pun tidak ada yang kebal dengan sakit ini. Tetapi hari ini kalau kita boleh ada, hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya boleh ada. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Dan itu semua tidak lepas daripada kuasa Tuhan, semata-mata karena kuasa Tuhan. Tetapi apa yang kita pelajari di minggu hari ini setelah hari raya Pentakosta? Kita belajar setelah Pentakosta bertambah orang yang percaya, tetapi penganiayaan yang begitu besar. Jangan lupa sebelum peristiwa Petrus dipenjarakan, ada satu peristiwa bagaimana Tuhan memenangkan hati Saulus menjadi Paulus. Orang yang tadinya menganiaya orang percaya, membakar rumah-rumah ibadah. Tetapi kemudian dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita belajar dari jemaat mula-mula. Mereka bersepakat. Mereka berdoa di rumah mereka masing-masing. Mereka berdoa dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Mereka berdoa minta pertolongan Tuhan supaya Rasul Petrus dibebaskan dari penjara. Apakah Tuhan menjawab doa mereka? Ya, Petrus dibebaskan dengan cara yang ajaib. Ketika sekarang kita mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Bagi kita gereja saya mengajak, kita ada doa sepakat setiap pukul 4 subuh.
Dan juga ada doa sepakat pukul 10 malam. Apakah ada doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan? Mungkin kita berkata ada, karena sampai sekarang pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetapi apakah kuasa Tuhan terbatas sampai di situ? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Doa mengandung kuasa yang luar biasa. Hari ini mungkin ada pokok doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi sebagaimana kita membaca firman Tuhan ini, oleh kuasa doa dari jemaat-jemaat yang berdoa kepada Tuhan, Petrus dibebaskan. Maka kita pun percaya doa yang kita naikkan pada saat-saat ini kepada Tuhan juga mengandung kuasa yang tanpa batas. Jawaban doa datang dari Tuhan. Karena itu tetaplah berdoa, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan. Pandemi berakhir atau belum, tetaplah Tuhan dapati kita seperti jemaat mula-mula, jemaat yang bertekun dalam doa. Ia yang sangat mengasihi anak-anaknya akan terus melakukan perkara-perkara besar bagi kita dengan kekuasaannya. Bawa dalam doa pekerjaan kita, bawa dalam doa usaha kita, bawa dalam doa keluarga kita, bawa dalam doa bangsa kita. Tapi tentu dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, yang pertama berisi pengagungan kita kepada Tuhan. Dia Tuhan Maha Kuasa, Dia Tuhan yang sudah membebaskan Petrus dari penjara, Dia Tuhan yang sudah mendengar doa jemaat mula-mula pada saat itu. Ia yang sangat mengasihi anak-anaknya akan melakukan perkara-perkara besar bagi kita dengan kekuasaannya. Bapak Ibu ingat dengan satu pujian yang berkata, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar. Apa artinya doa orang benar? Saat kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Dan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di situ kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu percayalah dengan kuasa doa. Percaya saat kita berdoa, Tuhan mendengar. Tuhan akan bebaskan kita dari setiap persoalan pandemi COVID-19. Kita akan kembali ke tengah aktivitas kita seperti sedia kala. Kita akan kembali dalam segala rutinitas kita, tetapi tidak dengan sikap hati yang sama seperti dulu. Dengan sikap hati yang berbeda, dengan sikap hati yang semakin mengimani. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang dulu membebaskan Petrus dari penjara. Tuhan yang sama yang menolong kita semuanya. Jadikan doa sebagai gaya hidup. Mengawali segala sesuatu dengan doa. Menutup hari dengan doa. Ora et labora. Kita bekerja dengan giat. Kita bekerja dengan gigi. Tapi juga kita berdoa dengan sekuat hati kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita dengarkan bagaimana perjamuan kudus ditetapkan oleh Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kepada Bapak Ibu Saudara yang siap untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, diundang berdiri. Dan kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian.
Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Karena Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Segala hatimu katakan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah ku maha kuasa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, siapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami dimeteraikan dengan darah-Mu dan tubuh-Mu yang kudus. Kami adalah milik Tuhan satu-satunya. Engkau segalanya bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita memegang roti di tangan kanan, supaya iman kita jangan tertuju pada roti dan anggur ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu
akan mendapat ketenangan. Kita angkat tinggi roti di tangan kanan di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan di atas kepala kita dan dengarkanlah kembali firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita pujikan nama Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, mari ambil waktu untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa bersuara di tempat masing-masing. Dan minta Roh Kudus terus pimpin perjalanan hidup kita sepanjang bulan Juni 2020. Berdoa bersyafaat bagi bangsa kita Indonesia supaya dipulihkan dari pandemi COVID-19. Mendoakan para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin daerah. Mendoakan para tenaga medis, mendoakan para dokter, mendoakan para guru yang mengajar anak-anak, mendoakan anak-anak kita dalam pendidikan, mendoakan usaha dan pekerjaan kita. Biarlah kita terpelihara sempurna dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Trinitas, minggu pertama setelah Pentakosta, hati kami melimpah dengan syukur karena kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Bagaimana kuasa Tuhan nyata di tengah setiap doa jemaat-Mu. Bagaimana Tuhan menolong Petrus bebas dari penjara. Dan kami mengimani Tuhan yang sama, yang sudah menolong Petrus keluar dari penjara, yang sudah mendengar doa jemaat mula-mula. Tuhan yang sama juga yang akan menolong kami keluar dari persoalan pandemi COVID-19. Tuhan yang sama yang akan menolong kami untuk menjalani hari-hari hidup di sepanjang bulan Juni tahun 2020. Di atas segalanya Bapa, kami datang dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih atas segala penyertaan perlindungan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami secara pribadi, juga bagi keluarga kami, juga bagi bangsa kami Indonesia. Kami mengucap syukur, kami semuanya boleh ada hari ini, semua karena anugerah daripada Tuhan. Kami berterima kasih buat kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan. Kami mengucap syukur buat segala rasa cukup yang Tuhan beri kepada kami, karena sesungguhnya kami tidak pernah berkekurangan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kami mengucap syukur buat anugerah keselamatan hidup kekal yang
yang sudah Tuhan beri kepada kami, sehingga kami yang percaya kepada Tuhan, kami tidak binasa, kami beroleh keselamatan daripada Engkau. Oh, itulah yang menjadi sukacita iman kami, itulah yang menjadi sukacita pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa sekali kelak kami akan berjumpa muka dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Dan biarlah kami boleh terus mengerjakan keselamatan kami dengan hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kuasa doa, hidup dalam terang firman Tuhan, dan juga kami hidup untuk mengasihi, mulai dari keluarga kami. Sebagai suami mengasihi istri, sebagai istri kami menghormati suami kami, sebagai anak-anak kami mengasihi, menghormati orang tua kami, dan satu dengan yang lainnya kami juga belajar untuk saling mengasihi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang bulan Juni 2020. Dalam usaha dan pekerjaan kami, biarlah apa yang kami lakukan dengan takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil, nama Tuhan ditinggikan. Diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah pendidikan anak-anak kami, di mana dalam hari ke depan anak-anak kami akan mengikuti ujian di sekolahnya. Roh Kudus berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, sehingga mereka boleh berhasil dalam studinya. Anak-anak yang merindukan untuk mendapat sekolah lanjutan, juga Tuhan buka jalan yang terbaik, sehingga mereka boleh mendapat sekolah lanjutan yang terbaik, seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Anak-anak yang merindukan untuk naik kelas, Tuhan juga anugerahkan itu bagi mereka. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami Indonesia di pusat, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mereka yang ada dalam MPR, DPR, DPRD, mereka yang ada dalam pemerintahan sebagai gubernur, bupati, sampai di desa-desa, sampai di RT RW. Roh Kudus berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kami juga berdoa buat para medis, dokter, perawat, apoteker yang bekerja di rumah-rumah sakit. Berikan mereka kekuatan yang ekstra daripada Tuhan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit ataupun yang ada di rumah, baik yang terpapar virus corona ataupun sakit yang lainnya. Juga Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, dengan keyakinan yang penuh dari Tuhan, kami mau menjalani hari-hari hidup kami sepanjang bulan Juni, bahkan pergumulan gereja-Mu untuk kapan memulai kembali peribadatan bersama-sama di rumah ibadah. Kami juga taruh ke dalam tangan Tuhan. Pada waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan beri itu buat kami. Diberkati umat-Mu dalam pekerjaannya sepanjang minggu ke depan. Diberkati kami dengan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah online. Kami bersyukur buat ibadah di rumah jemaat masing-masing. Bahkan kami bersyukur buat ibadah yang ada di tempat-tempat lain, di berbagai suku-suku bangsa. Semuanya boleh berjalan dalam sukacita iman. Kami naikkan doa dan ucapan syukur atas segala kasih dan karunia Tuhan yang sudah memberkati kami di sepanjang bulan Mei. Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan kami. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Dan saat yang indah, kami akan menabur benih iman lewat persembahan yang akan kami kumpulkan dalam persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan kami. Kami mengimani apa yang kami miliki, semua datang daripada Tuhan. Dan kami mau kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya saat kami menabur, kami tidak akan pernah berkekurangan. Satu benih akan menghasilkan banyak-banyak buah. Satu benih akan menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kami untuk pekerjaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberi dengan sukacita, dan kami alaskan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Kita pujikan bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Bersama berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Haleluya. Beri yang terbaik, beri dengan sukacita. Bersama-sama sekali lagi katakan, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Bersama katakan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Setiap waktu, setiap saat kami mengucap syukur untuk kebaikan anugerah Tuhan dalam setiap hidup kami. Ini syukur dan pujian kami persembahkan bagi Yesus Kristus Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit. Sekali lagi bersama katakan, betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, menghijau padang bukit dan lemah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hidup. Yang sedang memberi saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan langsung masuk dalam doa berkat. Saya minta hambanya kembali. Mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh, kau niscaya kagum, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi bersama katakan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah Minggu Trinitas pada hari ini bersama dengan gereja Tuhan di segala abad di seluruh muka bumi. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat Tuhan, keluarga Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah yang melimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Trinitas. Tuhan memberkati. Kita bersaat teduh.